Selamat siang, perkenalkan nama saya Bagus Haji Setiawan, NER P27. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Persona dan Kualitas Konten Social Media Influencer terhadap keterikatan produk Go Green. Saya dibimbing oleh Ibu Janti Gunawan. Bahasan pada kali ini ada tiga. Yang pertama, pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sekali di dunia ini. Menurut penelitian dari We Are Social pada tahun 2021, bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang menggunakan internet mencapai sekitar 73% populasinya, atau sekitar 202 juta orang. Nah, dari jumlah sebanyak itu, ternyata 61%-nya menggunakan media sosial atau sekitar 170 juta orang menggunakan media sosial. Kita tahu bahwa salah satu media sosial yang cukup terkenal di Indonesia adalah Instagram. Nah, dari banyaknya penggunaan sosial media tersebut, menumbuhkan suatu fenomena baru, yaitu sosial media influencer. Sosial media influencer adalah seseorang yang biasanya membagikan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ciri khas ataupun karakter yang dia punya. Sehingga orang tersebut bisa menjadi panutan bagi pengikutnya. Salah satu sosial media influencer di Indonesia adalah Green Influencer, di mana mereka berfokus pada produk Go Green atau gaya hidup sehat, eco-living, dan sustainability. Nah, kemudian kita melihat permasalahan lagi di Indonesia adalah bahwa menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah begitu banyak, berjumlah 67,8 ton. Untuk menanggulanginya, salah satu langkah pemerintah adalah dengan menerapkan pengurangan penggunaan plastik di supermarket. Karena kita tahu pengalaman bahwa kita mengunjungi minimarket, kita tidak bisa menggunakan plastik tersebut untuk membawa barang-barang yang kita beli pulang ke rumah. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan tas yang sudah disediakan. Kemudian selain dari sisi pemerintah, ternyata dari sisi manufaktur ataupun perusahaan sudah mulai sedikit demi sedikit menerapkan Go Green pada industrinya. Salah satunya contohnya adalah Aqua, di mana baru-baru ini Aqua meluncurkan produk kemasan dengan botol yang telah didaur ulang ataupun ramah lingkungan. Kemudian perusahaan kosmetik di Body Shop Indonesia juga melakukan kegiatan menerima pengembalian kemasan produk supaya kemasan produk tersebut bisa didaur ulang. Imbalan bagi konsumen adalah dengan memberikan poin untuk bisa dibelanjakan di pembayaran berikutnya. Nah, mungkin dari kita semua sudah pernah menggunakan produk-produk di sini. Ada sedotan bambu, tas kanvas, sedotan stainless steel. Saya juga punya. Tetapi penggunaan produk-produk tersebut ternyata masih menjadi hal yang bukan prioritas bagi masyarakat Indonesia. Mungkin di lingkungan kita banyak sudah menggunakan, tapi di lingkungan lain ternyata memang banyak sekali orang yang belum menggunakan produk-produk Go Green tersebut. Nah, dengan adanya permasalahan bahwa banyak orang yang belum menggunakan produk tersebut, Green Influencer ataupun social media influencer ini bisa menjadikan solusi permasalahan Go Green Indonesia. Dengan cara mereka Green Influencer yang selalu membagikan kehidupan sehari-harinya untuk bergaya hidup Go Green ataupun eco living bisa mempengaruhi para pengikutnya untuk bisa mengikuti gaya hidup tersebut. Dengan terus memberikan edukasi terkait produk Go Green itu sendiri apa saja, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana mencarinya juga. Dari semua itu tentu agar minat masyarakat penggunaan Go Green itu bisa bertambah. Nah, dengan adanya interaksi antara sosial media influencer dengan para pengikutnya, diharapkan terdapat keterikatan secara emosional antara sosial media influencer, fokus yang di Go Green tadi, dengan pengikutnya. Nah, rangkuman dari latar belakang dan rumusan masalah tadi adalah bahwa kita
bisa menggandeng sosial media influencer sebagai media promosi produk berlabel Go Green agar lebih dikenal dengan masyarakat. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum menggunakannya, hanya sedikit saja. Oleh karena itu, perumusan masalah yang ingin diselesaikan di penelitian ini adalah bagaimana persona dan kualitas konten sosial media influencer dapat memengaruhi keterikatan produk Go Green kepada masyarakat, khususnya di Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama tentu mengetahui karakter apa saja dari sosial media influencer yang khususnya di bidang Go Green terhadap keterikatan pengikutnya. Yang kedua, menganalisis karakteristik pengikut sosial media influencer yang melakukan pembelian produk Go Green atau merasa terikat dengan produk Go Green itu sendiri. Nah, research gap-nya adalah yang pertama, penelitian terdahulu terlalu memfokuskan pada keterikatan antara sosial media influencer terhadap pengikutnya dengan produk yang general. Padahal penelitian saya berfokus pada produk Go Green dan juga sosial media influencer yang rutin ataupun bergerak di bidang Go Green juga. Kemudian penelitian terdahulu dari Chunghwa itu dilaksanakan atau diteliti di Amerika Serikat, yang mana tentu pemahaman Go Green maupun demografinya juga berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Kemudian manfaat penelitiannya yang pertama adalah kita bisa mengetahui peran sosial media influencer dalam menyampaikan produk berlabel Go Green. Kemudian kita sebagai perusahaan juga bisa menentukan langkah yang tepat, memilih influencer yang tepat, dan strategi yang tepat untuk memasarkan produk Go Green. Dan yang ketiga adalah mengetahui seberapa sadar masyarakat akan produk Go Green itu sendiri. Kemudian batasannya adalah yang pertama penelitian berada di Indonesia, dan yang kedua cakupan media sosial yang dimaksud adalah Instagram, dan yang ketiga adalah batasan dalam perilaku Go Green. Di sini ada pembelian Go Green. Kemudian untuk penelitian terdahulu, yang pertama adalah dari Chunghwa tahun 2020. Di sini memfokuskan pada penelitian keterikatan antara sosial media influencer terhadap pengikutnya, di mana menganalisis karakter tersebut sehingga manalah bisa ditemukan mana karakter yang paling optimal yang bisa menyebabkan pengikut itu merasa terikat kepada sosial media influencer. Dari penelitian Chunghwa ini, riset gap-nya adalah penelitian tersebut berada di Amerika, sedangkan penelitian saya berada di Indonesia, dan sosial media influencer tersebut yang berada di penelitian Chunghwa adalah sosial media influencer secara general. Tapi bahwa di penelitian saya, sosial media influencer tersebut yang berfokus pada Go Green, serta produknya juga produk yang Go Green juga. Kemudian penelitian yang kedua dari Matthew, di mana penelitian tersebut meneliti seberapa bedanya efektivitas promosi produk melalui green influencer ataupun sosial media influencer yang berada di bidang Go Green maupun influencer biasa. Nah, penelitian Fitman bersifat membandingkan dan berbeda dengan penelitian saya yang sudah fokus pada produk Go Green serta sosial media influencer yang juga Go Green juga. Kemudian bab yang ketiga adalah metodologi penelitian, di mana penelitian ini akan dianalisis menggunakan SEM. Kemudian saya mendapatkan data dari kuesioner online kepada sekitar 160 responden sesuai dengan variabel yang ada. Kemudian dari pembahasan hipotesis dapat disimpulkan ada 8 hipotesis. Setelah ditemukan hipotesis tersebut akan diteliti, diolah datanya dengan SEM, kemudian akan saya simpulkan dan bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi penelitian maupun penelitian selanjutnya. Terima kasih, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Mohon masukannya. Selamat siang.